Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat selalu. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Sudah siap untuk memulai pembelajaran belajar dari rumah pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya sudah siap ya semuanya ya. Marilah kita mulai pertemuan yang ketiga dari materi. Materinya apa? Ya, materinya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Baik ya. Tadi materi yang ada pada pertemuan 1 dan 2. Nah, sekarang pada pertemuan yang ketiga, ini kita masuk ke interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Nah, di mana dalam mempelajari ini, Ananda diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi. 2. Menjabarkan pola-pola interaksi. 3. Menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. 4. Menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Itu ya tujuan pada pembelajaran pertemuan ketiga ini. Baik, kita lanjut. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan pola-pola interaksi. Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama rantai makanan. Nah, ini merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Nah, jadi urutan ini membentuk suatu garis lurus ya. Terjadi peristiwa makan dan dimakan. Nah, misalnya ini ada tumbuhan atau pohon dimakan oleh ulat. Ya, daunnya dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam. Dan ayam dimakan oleh elang. Ya, ini konsumen terakhir ya, burung elang. Contoh yang kedua, misalnya rumput. Nah, rumput dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, dalam hal ini ular sebagai konsumen terakhir atau konsumen puncak ya. Baik, ini rantai makanan. Jadi satu rangkaian yang membentuk suatu garis lurus. Ya, urutannya nggak bisa berubah ya. Urutannya sudah tertentu. Kemudian, nah ini contoh rantai makanan yang lain. Ya, dari produsen, rumput misalnya, dimakan belalang. Nah, belalang dimakan sama katak. Katak dimakan ular. Kemudian ular dimakan elang. Nah, ini konsumen terakhirnya adalah elang ya. Kemudian jika elang mati atau hewan dan tumbuhan yang lain mati, maka tubuhnya akan diurai oleh dekomposer, pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Maka tubuhnya akan berubah atau jasad yang sudah mati itu akan diubah menjadi unsur hara di dalam tanah oleh pengurai atau dekomposer. Ini contoh rantai makanan. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Nah, di alam ini kita tahu ya, produsen itu tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, tapi ada konsumen pertama yang lain. Misalnya ada rusa, ada kelinci, ada kambing yang sama-sama memakan daun atau memakan rumput. Nah, jadi itu bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Kemudian, satu jenis konsumen pertama bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya. Nah, jadi jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu. Baik, ini sebuah contoh jaring-jaring makanan.
Ya, Ananda sekalian dapat menghitung berapa jumlah rantai makanan dalam jaring-jaring ini. Ya, silakan mungkin bisa dihitung berapa jumlah rantai makanan dari jaring-jaring ini. Ya, di sini kita lihat ada 2 produsen ya, pohon dan rumput. Kemudian ada konsumen 1, sini ada ulat ya. Ulat sebagai konsumen 1. Juga ada belalang sebagai konsumen 1. Dan tikus juga termasuk konsumen 1 di sini. Dan kemudian ada konsumen kedua. Ya, di sini ada ayam, kemudian ada katak. Nah, kita lihat bahwa ulat itu dimakan oleh 2 konsumen kedua. Ya, ulat dimakan oleh ayam dan katak. Ya. Ini konsumen kedua ya, ayam, kemudian katak. Nah, di sini juga kalau rantai makanan dari rumput, tikus kemudian ke elang, nah itu berarti elang di sini sebagai konsumen kedua juga ya. Elang juga sebagai konsumen kedua. Dan kemudian ular juga konsumen kedua karena makan tikus yang makan rumput. Tetapi elang juga bisa sebagai konsumen ketiga karena elang memakan ayam. Jadi posisi elang bisa sebagai konsumen kedua ketika makan tikus, juga bisa konsumen ketiga ketika memakan ayam. Nah, jadi untuk yang elang dan ular itu menempati konsumen 2 juga konsumen ketiga ya. Nah, kemudian di sini apa yang terjadi kalau ulat ya? Ulat ini musnah atau punah, ulatnya hilang atau tidak ada. Nah, maka yang terjadi adalah yang terdekat dengan ulat ini konsumen kedua, ayam. Dan dengan katak juga konsumen kedua. Nah, mereka akan mengalami pengaruh. Ulat hilang, maka akan diikuti dengan punahnya ayam dan katak. Nah, kalau ayam dan katak ini punah, apakah elang juga punah? Kalau elang ya dia bisa makan ayam, bisa makan tikus. Nah, berarti untuk elang ini ya tidak akan punah ya. Mungkin makanannya berkurang, tetapi dia masih bisa mendapatkan makanan lain, yaitu tikus ya. Jadi yang paling berpengaruh terhadap hilangnya atau musnahnya ulat adalah ayam dan yang sumber makanannya adalah ulat. Nah, maka ayam dan katak ini pasti akan mengalami penurunan populasi atau bahkan mengalami kepunahan karena sumber makanannya sudah tidak ada atau sudah punah. Ya, ini ya jaring-jaring makanan. Baik, selanjutnya adalah piramida makanan. Nah, apakah Ananda dapat memprediksi apa yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Nah, suatu piramida menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Yang kita lihat ini contoh sebuah piramida. Ya. Jumlah
jumlah produsen ini paling banyak atau paling besar ada di dasar piramida. Ya. Kemudian konsumen kedua menempati tingkat kedua dari piramida ini. Jumlahnya makin sedikit, ya. Makin sedikit lagi konsumen kedua. Ya, konsumen kedua ini menempati tingkatan ketiga dari piramida. Dan yang paling sedikit lagi adalah konsumen puncaknya, elang. Nah, hal ini dapat terjadi karena hilangnya energi. Ya, hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk sebuah piramida makanan. Nah, di sini kita lihat energi hilang ya. Dari produsen sampai konsumen puncak itu makin sedikit ya. Energi yang berpindah dari produsen konsumen 1 ke konsumen 2 dan yang terakhir ke konsumen ketiga atau konsumen puncak. Setiap tingkatan organisme menempati tingkatan tertentu yang dalam piramida ini disebut dengan tingkatan tropik. Ya. Tingkatan tropik 1 ini ditempati oleh produsen. Kemudian tingkatan tropik kedua oleh konsumen 1. Kemudian tingkatan tropik ketiga oleh konsumen kedua. Dan yang terakhir adalah tingkat tropik 4. Ya, yang ditempati oleh elang sebagai konsumen puncak atau konsumen ketiga. Nah, perbedaan tingkat tropik ini dinyatakan dalam perbandingan luas yang disusun mulai dari tingkat tropik 1 sampai tingkat tropik tertinggi. Baik, ya ini piramida makanan. Ini adalah piramida makanan merupakan gambaran sebuah ekosistem yang seimbang. Ya, jika ekosistem itu seimbang, maka gambaran tingkat tropik 1 sampai 4 itu merupakan sebuah piramida. Pola-pola interaksi ya terdiri atas predasi, simbiosis, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme, antibiosis, dan netral. Baik, kita bahas yang pertama, predasi. Ya, predasi ini adalah peristiwa makan dan dimakan. Ya, dalam suatu rantai makanan atau suatu jaring-jaring makanan. Jadi di sini ada pemangsa atau predator dan ada yang dimangsa ya sebagai mangsa dan sebagai predator. Contohnya ini kita lihat ya. Ini peristiwa predasi. Kita lihat macan tutul sedang mengejar buruannya ya, rusa ya atau antelop. Kemudian yang kedua adalah simbiosis. Ya, simbiosis ini adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam hubungan yang erat. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, konsepnya untung-untung. Satu untung, yang lain juga untung ya dalam hubungan ini. Terus yang kedua adalah komensalisme. Konsepnya adalah untung dan tidak dirugikan. Ada satu organisme untung, tetapi satu organisme lain tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan dari hubungan ini. Terus yang ketiga adalah
parasitisme. Nah, ini konsepnya untung dan rugi. Satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain, organisme lainnya mengalami kerugian. Ini kita lihat contohnya dari simbiosis. Ya, ikan anemon, ya, ikan badut ya dengan anemon. Ikan badut dengan anemon kita lihat. Ini mutualisme. Ikan badutnya untung dan anemonnya untung. Ya, kita lihat ikan badut ini untung ya, berada di sekitar atau di anemon. Ya, dia untung karena dia memakan parasit yang nempel pada tubuh anemon. Ya, memakan parasit dan memakan, mungkin ada tentakel dari anemon ini yang mati, itu bisa dimakan oleh ikan badut. Juga keberadaan ikan badut ini menghalangi datangnya predator ya, predator berupa ikan yang lain mungkin yang bisa memangsa atau memakan anemon ini. Kemudian jelas ya, untuk ikan badutnya untung ya, dia mendapatkan makanan ya, dia memakan parasit yang menempel pada anemon dan juga memakan tentakel anemon yang sudah mati. Kemudian yang kedua, yang B ya, ini kita lihat tali putri dengan tumbuhan inang. Nah, kalau ini hubungannya bersifat parasitisme. Ya, tali putrinya untung ya, ada tempat dan mengambil makanan atau menghisap makanan dari tumbuhan inang. Ya, dengan akar tali putri ya, Haustoria, dia masuk ke dalam batang tanaman inangnya dan menghisap makanan dari tubuh inang. Nah, maka tumbuhan inang mengalami kerugian ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah lebah dengan bunga. Nah, ini konsepnya jadi mutualisme ya, sama dengan ikan badut dengan anemon. Itu mutualisme. Sama-sama untung. Lebah untung ya, mendapatkan makanan ya berupa nektar ya dari bunga, sedangkan bunga untung karena dibantu apa? Ya, dibantu penyerbukan. Ya, penyerbukannya dibantu oleh lebah. Ya, selanjutnya adalah netral. Nah, di sini kita lihat hubungan antara kambing atau domba dengan ayam. Nah, netral ini merupakan sebuah hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi. Ya, meskipun mereka berada pada satu habitat yang sama. Ini dapat terjadi kemungkinan karena kebutuhan makanan mereka yang berbeda. Ini kita lihat kambing makan rumput ya, daun-daunan. Sedang ayam memakan biji-bijian atau memakan cacing dan serangga atau hewan-hewan kecil di sini yang dimakan oleh ayam. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi antara kambing dengan ayam. Hubungannya disebut netralisme atau netral. Nah, selanjutnya adalah kompetisi. Nah, kompetisi dapat terjadi karena adanya kebutuhan yang sama, seperti kebutuhan makanan dan kebutuhan tempat tinggal. Kita lihat contohnya adalah antara elang dengan macan ya, antara elang dengan singa ya, atau dengan macan dengan singa dan dengan macan tutul ya. Ini dengan singa kita lihat elang dan singa itu butuh daging sebagai makanan mereka. Maka akan terjadi persaingan di antara elang dengan macan, dengan singa, ataupun dengan macan tutul. Hubungannya disebut dengan kompetisi. Ya, terakhir adalah tugas. Nah, tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi dari buku paket IPA kelas 7 semester genap, halaman 44 sampai dengan halaman 46. Nah, kerjakan di buku latihan IPA, ya jawabannya saja. Jadi soalnya tidak usah ditulis.
Baik, soalnya tidak bisa ditulis. Nah, ini ada kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi ya dari seorang filosofi matematik yang bernama Pythagoras. Dia mengatakan bahwa, wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ya, mudah-mudahan dari kata-kata motivasi dari Pythagoras ini, kita menjadi semakin semangat untuk belajar dan mampu melawan lelah dan malasnya belajar. Ya, semoga sukses. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar, sukses ya. Be personal best. Be personal best. Jadilah, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.